Go. Mana mungkin? Mungkin mungkin. Mendengar pesan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, saya dari UKM Teater Yupa. Di sini saya selaku moderator pada kegiatan Technical Meeting Absetra 11 pada hari ini. Jadi sebelum kita memasuki rangkaian kegiatan pada hari ini, saya mau cek dulu apakah semua peserta sudah hadir pada room Zoom kita ya. Untuk yang pertama, lomba monolog virtual. Untuk teater warna dari SMK TI Labaika Samarinda, apakah sudah hadir? Teater warna dari SMK TI Labaika, apakah sudah hadir? Belum ya? Kalau gitu saya lanjut untuk yang kedua. Teater tanpa nama SMK Negeri 2 Bontang. Ya, hadir. Ini dari monolog ya, Dek? Iya. Ya. Yang selanjutnya Teater AKBS dari SMA Negeri 1 Brau. Teater AKBS dari SMA Negeri 1 Brau, apakah sudah hadir?
Itu aku tahu dong. Baik, jika belum saya lanjut. Mana Bengkel Mas? Sastra Man 1 Oke. Majalaya, apakah sudah hadir? Dorong mutin. Cuma sakit. Bengkel Sastra hadir ya? Sudah dikasih anu mutin. Martika hadir bilang. Bengkel Sastra? Hadir kelas lagi itu diwakilin dulu sama musikalisasinya. Oh ya, baik. Selanjutnya Teater Saga dari SMA Negeri 3 Temanggung. Sudah hadir? Teater Saga dari SMA Negeri 3 Temanggung. Hadir? Apakah sudah hadir? Berarti ini pimpinan produksi ini kayaknya. Teater Saga dari SMA Negeri 3 Temanggung, apakah sudah hadir? Jika belum, saya lanjut. Teater Tasbe dari SMA Negeri 1 Balendah, apakah sudah hadir? Teater Tasbe dari SMA Negeri 1 Balendah, apakah sudah hadir? Baik, jika belum, saya lanjutkan. Teater Mahardika dari SMA Negeri 8 Samarinda, apakah sudah hadir? Hadir. Baik. Selanjutnya Teater Iktibar dari MAN 2 Kota Bogor. Apakah sudah hadir? Hadir. Baik. Teater Sukma dari SMK Negeri 2 Semarang. Apakah sudah hadir? Hadir. Lanjut Teater Kasfa dari SMA Negeri 1 Parungkuda. Teater Kasfa dari SMA Negeri 1 Parungkuda, apakah sudah hadir? Jika belum, saya lanjut. Teater Tahta dari SMK Saraswati 1 Denpasar. Hadir, Kak. Baik, selanjutnya Teater Drinding dari SMA Hidayatus Salam. Teater Drinding dari SMA Hidayatus Salam, apakah sudah hadir? Jika belum, saya lanjut. Teater 1 dari SMA Negeri 1 Semarang. Teater 1 dari SMA Negeri 1 Semarang, apakah sudah hadir? Bukan. Oh, sudah mutin. Baik, lanjut. Teater Air dari SMA IT Asohwa Brau. Hadir Kak, hadir. Baik. Ya. Selanjutnya, Teater Mata dari SMK Tarunajaya Prawira Tuban. Teater Mata dari SMK Tarunajaya Prawira Tuban, apakah sudah hadir? Hadir. Selanjutnya, Teater Kalam dari MAN 1 Kota Malang. Teater Kalam dari MAN 1. Sudah hadir ya? Sudah. Selanjutnya Teater Eksis dari SMA Mazraatul Ulum. Teater Eksis dari SMA Mazraatul Ulum. Belum hadir ya? Lanjut Teater Teriak dari SMA PGRI 2 Palembang. Halo Kak. Ya. Selanjutnya Teater Company dari SMK Negeri 1 Kota Bogor. Palembang barang untuk Sumatera. Teater Company dari SMK Negeri 1 Kota Bogor, apakah sudah hadir?
Sebelum saya lanjut. Teater Danggar Windu atau Sanggar Seni Windu dari SMA Negeri 8 Kota Serang, Banten. Apakah sudah hadir? Banten barang. Samarinda Kalimantan Timur. Teater Danggar Windu dari SMA Negeri 8 Kota Serang, Banten. Apakah sudah hadir? Baik, saya lanjut. Sanggar Mentari Semasa dari SMA Negeri 1 Banjarmasin. Apakah sudah hadir? Baik. Selanjutnya, Sanggar Seni Pobasis dari SMA Negeri 2 Brau. Apakah sudah hadir? Oke. Jadi untuk peserta monolog yang belum hadir ada dari Teater Warna, SMA Teater AKBS, Teater Saga, Teater Tasbe, Teater Kaspa, Teater Drinding, Teater 1 Semarang, Teater Eksis, Teater Company, dan Teater Danggar Windu. Untuk yang tadi saya sebutkan, apakah sudah ada di room ini atau masih belum masuk? Belum masuk. Sudah, Kak. Belum. Yang sudah ini dari mana? Dari Teater Drinding. Oh ya. Langsung saja saya lanjut untuk lomba musikalisasi puisi. Dari Teater AKBS, apakah sudah hadir? Iya. Hadir, Kak. Hadir. AKBS sudah hadir? Ya, Kak, udah hadir. Oh ya. Lanjut, Mandelsa Band, Mandua Samarinda. Hadir, Kak. Hadir ya. Lanjut, Bengkel Sastra SMA Negeri 1 Majalaya sudah hadir. Hadir. Tekno Art 12 SMK Negeri 3 Palu sudah hadir. Hadir, Kak, hadir. Teater Tasbe dari SMA Negeri 1 Balenda. Teater Tasbe dari SMA Negeri 1 Balenda, apakah sudah hadir? Kalau belum hadir, saya lanjut. Teater Tahta SMK Saraswati 1 dan Pasar, apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Teater Drinding dari SMA Hidayatus Salam. Sudah ya. Hadir, Kak. Teater Air dari SMA Negeri 3 Malang. Hadir, Kak. Baik. Selanjutnya Teater Air dari SMA ITA Sohwa Brau. Hadir. Hadir ya. Lanjut Teater Akar SMA Negeri 1 Banjarmasin. Teater Akar dari SMA Negeri 1 Banjarmasin, apakah sudah hadir? Oh, belum, saya lanjut. Spektrum dari SMA Negeri 4 Jember. Hadir, Kak. Oke. Lanjut Teater Mata dari SMK Tarunajaya Prawira Tuban. Teater Mata dari SMK Tarunajaya Prawira Tuban, apakah sudah hadir? Baik, jika belum, saya lanjut. Teater Kalam dari MAN 1 Kota Malang. Hadir. Hadir ya. Teater Trias dari SMA PGRI 2 Palembang. Hadir, Mak. Lanjut Asta Etnik Ensambe dari SMA Negeri 8 Kota Serang, Banten. Hadir. Hadir. Sanggar Mentari Semasa SMA Negeri 1 Banjarmasin sudah hadir.
Hadir. Dan yang terakhir, Sanggar Seni Pobasis SMA Negeri 2 Brau, sudah hadir? Hadir, Kak. Ya. Kalau Teater Mata Tuban, sudah hadir? Hadir. Hadir ya. Teater Akar Banjarmasin. Teater Akar dari SMA Negeri 11 Banjarmasin. Belum ya. Teater Tasbe. Teater Tasbe SMA Negeri 1 Balenda. Masih belum. Teater Danggar Windu dari SMA Negeri 8 Kota Serang, Banten. Hadir. Teater Company. Teater Company dari Kota Bogor. Baik, lanjut. Teater Eksis dari SMA Mazraatul Ulum. Belum ya. Teater 1 SMA Negeri 1 Semarang. Teater Kaspa dari Parung Kuda. Teater Tasbe. Teater Saga. AKBS. Teater Warna. Hadir. Oh, sudah ya. Jadi buat yang belum hadir mungkin kita tinggal saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 2.20 WITA. Baik, saya mulai untuk acara yang pertama yaitu pemutaran video pengenalan Absetra. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu Absetra, di sini kalian akan tahu. Silakan kepada Kak Ulfa untuk share screen. UKM Teater Rupa Universitas Mula Warman Samarinda adalah salah satu pegiat seni teater kampus terbesar dan berpengaruh di Kalimantan Timur. Tidak hanya sebatas ruang lingkup kampus saja, melainkan juga berkembang ke masyarakat luas. UKM Teater Rupa Universitas Mula Warman memberi wadah serta memfasilitasi para pegiat seni di seluruh Nusantara. Dengan cita-cita meningkatkan kualitas dan kreativitas pegiat seni teater guna melahirkan inovasi baru dalam bidang seni perteateran di Indonesia. Maka dari itu, UKM Teater Rupa Universitas Mula Warman kembali mengadakan kegiatan apresiasi seni dan sastra yang biasa disingkat sebagai Absetra, di mana yang menjadi sasarannya adalah teater pelajar.
pada tahun ini sudah memasuki pelaksanaan ke-11 Absetra diselenggarakan. Absetra 11 2020 UKM Teater Yupa Universitas Mula Warman mengangkat tema Aset Budaya Nusantara dengan harapan melalui kegiatan ini menjadikan budaya Nusantara senantiasa terlestarikan dan tidak tergerus zaman di era industri 4.0 serta mampu melahirkan karya-karya besar para teater pelajar senusantara dan membawa nama komunitas dan daerahnya di kancah nasional. Maksud dan tujuan kegiatan Absetra ini adalah melestarikan budaya Nusantara melalui kompetisi seni sebagai wadah untuk mengapresiasi karya seni teater bagi pelajar, mahasiswa, komunitas teater, dan masyarakat umum. Menjadi wadah temu serta berbagi ilmu dan pengalaman teater pelajar se-Indonesia. Dan mengembangkan dan mengasah kreativitas seni teater sekolah di Indonesia, serta menjalin silaturahmi antar praktisi seni teater di kalangan pelajar. Nah, itu dia tadi video pengenalan Absetra UKM Teater Yupa Universitas Mula Warman. Yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai isi Panjuklak Absetra 11 2020. Lanjut, Kak. Untuk pembahasan technical meeting kita pada hari ini, yang pertama ada panduan teknis pelaksanaan lomba musikalisasi puisi dan monolog. Yang kedua, kriteria penilaian lomba musikalisasi puisi dan monolog. Yang ketiga, kelengkapan registrasi ulang. Yang keempat, teknik pengiriman berkas dan video. Yang kelima, susunan acara. Dan yang terakhir, pengenalan juri. Nah, untuk panduan teknis pelaksanaan lomba dan kriteria penilaian lomba, langsung saya serahkan kepada staff manager kami, yaitu Wahyudi. Silakan Kak Wahyudi. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama perkenalkan saya Wahyudi, saya selaku staff manager yang akan memandu pada panduan teknis musikalisasi puisi virtual maupun monolog virtual nantinya.
Ya, yang pertama di sini ada panduan teknis musikalisasi puisi virtual. Yang pertama yaitu peserta merupakan siswa-siswi SMK, SMA sederajat yang berstatus sebagai siswa aktif yang dibuktikan dengan kartu pelajar peserta. Yang kedua, peserta wajib memiliki surat izin mengikuti kegiatan yang ditandatangani kepala sekolah atau yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap komunitas atau lembaga hanya diperkenankan untuk mengirimkan satu kelompok di setiap tanggai perlombaan. Yang keempat, satu kelompok maksimal 6 orang. Yang kelima, mengisi formulir pendaftaran online pada link berikut. Yang keenam, melakukan konfirmasi pendaftaran melalui call atau telepon, ada SMS juga di sini, ada WhatsApp yang pada nomor Humas Absetra yang ke 2020 ini. Yang ketujuh, ada komunitas atau lembaga yang mengikuti lomba musikalisasi puisi virtual dapat sekaligus mengikuti lomba monolog virtual. Yang kedelapan, ada pendaftaran tidak dipungut biaya apapun. Ya, next Kak. Ketentuan lomba. Puisi terdiri dari puisi wajib dan pilihan yang ditentukan oleh panitia penyelenggara. Puisi dapat di-download dalam http Teater Yupa Blogspot. Yang A, puisi wajib. 1, Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Yang B, puisi pilihan yang berdansa di kerudung, Helpi Tiana Rosa. Yang kedua ada Kidung Simalakama, karya Abidah El Khalik. Yang ketiga, Cinta dan Benci, karya Khairil Anwar. Durasi video pementasan musikalisasi puisi wajib tambah pilihan maksimal itu ada 10 menit. Karya yang dibawakan bebas plagiarisme. Yang dibuktikan dengan surat pernyataan bebas plagiarisme dapat diunduh di link berikut. Yang ketiga, yang selanjutnya ada form diserahkan dalam bentuk video yang utuh atau bukan merupakan potongan video tanpa adanya unsur editing. Jadi yang saya bisa tekankan di sini dalam pengetikan videonya itu no editing atau no status, maksudnya statis, pengambilan videonya itu statis tanpa cut to cut. Ya, selanjutnya Kak. Ya, ketentuan lomba. Peserta tidak dibenarkan menambah atau mengurangi kata dalam puisi yang dipilih dengan alasan apapun. Mengulang baris atau bait pada puisi sebagai refrain atau yang lain pada musikalisasi dapat dilakukan untuk penajam makna dalam puisi, tetapi bukan merupakan keharusan. Menggunakan alat musik kontemporer atau alternatif, namun tidak diperbolehkan menggunakan cakram padat atau CD atau musik yang sudah terprogram. Alat musik non-elektronik. Peserta harus mematuhi jadwal dan segala ketentuan yang telah diberikan oleh panitia. Jika diketahui melanggar ketentuan, maka akan didiskualifikasi. Peserta tidak dapat mengganggu-gugat penilaian juri. Next, Kak. Ya, selanjutnya yaitu panduan teknis monolog virtual. Yang pertama di sini peserta merupakan siswa-siswi SMA, SMK sederajat yang berstatus sebagai siswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar peserta. Peserta wajib memiliki surat izin mengikuti kegiatan yang ditandatangani kepala sekolah atau yang bersangkutan. Setiap komunitas atau lembaga hanya diperkenankan untuk mengirimkan satu kelompok di setiap tangkai perlombaan. Mengisi formulir pendaftaran online pada link berikut, melakukan konfirmasi pendaftaran melalui WhatsApp dan sebagainya. Komunitas atau lembaga yang mengikuti lomba monolog virtual dapat sekaligus mengikuti lomba musikalisasi puisi virtual. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun. Selanjutnya, ketentuan lomba. Naskah monolog ditentukan oleh panitia penyelenggara. Naskah dapat di-download di link berikut, yaitu ada pilihan naskahnya, ada Tolong, karya Nanurian Tiarno, ada Aeng, karya Putu Wijaya, ada Kasir Kita, karya Arifin Senur. 2. Durasi video pementasan maksimal ada 30 menit. 3. Video pementasan utuh atau bukan merupakan potongan-potongan video tanpa adanya unsur editing. 4. Peserta harus mematuhi jadwal dan segala ketentuan yang telah diberikan oleh panitia. Jika diketahui melanggar ketentuan, maka akan didiskualifikasi. 5. Peserta tidak dapat mengganggu-gugat penilaian juri.
Ya, next Kak. Ya. Penafsiran puisi ini yaitu kemampuan peserta untuk memberikan pemahaman dan penghafalan terhadap suatu puisi yang dipresentasikan dalam karya musik. Yang kedua ada komposisi, yaitu kemampuan menyusun segala komponen musik menjadi satu susunan tema musik yang padu antara bunyi dan melodi. Yang ketiga yaitu keselarasan atau harmoni, keselarasan bunyi-bunyi dalam musik yang ditampilkan, baik bunyi alat musik maupun bunyi vokal. Yang selanjutnya ada vokal, yaitu ada kualitasnya, intonasinya, dan artikulasi vokal. Yang selanjutnya ada penampilan. Penampilan meliputi dari konfigurasi, gerak, dan tim peserta ketika tampil, kostum, tata rias, dan unsur-unsur rupa artistik lainnya. Selanjutnya yaitu monolog virtual, yaitu kriteria penilaiannya itu yang pertama ada keaktoran, meliputi dari penghayatan, vokal, kelenturan komunikatif, dan kerjasama. Yang kedua ada penyutradaraan, meliputi interpretasi, naskah, dan keutuhan konsep. Selanjutnya ada tata ruang sesuai dengan interpretasi naskah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung ke MC, dipersilakan moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Wahyudi. Yang selanjutnya itu ada kelengkapan registrasi ulang dan teknik pengiriman karya dan video ya. Itu akan dijelaskan oleh Kak Ulfa Safira Nur. Pada Kak Ulfa, dipersilahkan. Cek. Suara saya masuk? Masuk. Ya, Kak, masuk. Oke ya, untuk berkas kelengkapan registrasi ulang itu bisa kalian lihat di share screen yang saya share. Di situ ada beberapa poin-poin penting yang peserta harus lengkapi untuk dalam rangka registrasi ulangnya. Nah, registrasi ulang peserta ini tanggalnya itu sejak tanggal 16 sampai 12 November. Itu jangka waktu untuk peserta mengirimkan berkas registrasi ulangnya. Kemudian lampiran berkasnya itu seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing. Yang pertama, biodata peserta yang bersifat wajib. Yang kedua, melampirkan fotokopi kartu pelajar bagi peserta dan fotokopi KTP bagi pembina. Yang ketiga, susunan kepanitiaan artistik untuk lomba monolog virtual saja di sini. Link pada teateryupa.blogspot.com. Kemudian untuk teknik pengiriman berkas dan video pementasannya, yang pertama itu pengiriman video pementasan melalui email dalam bentuk link Google Drive ke email ukmteateryupa@gmail.com dengan subjeknya untuk monolog virtual _ Absetra 11 untuk musikalisasi puisi. Share screen-nya hilang, Kak. Ya, share screen-nya hilang. Bentar ya. Oh, sebentar ya, teman-teman. Untuk peserta, mohon maaf ya karena ada sedikit kendala teknis. Jadi diharap untuk bersabar. Nah, oke, lanjut Kak Ulfa. Oke, sudah kelihatan?
Sudah. Oke ya. Rasa. Nah, dilanjutkan lagi ya untuk teknik pengiriman berkas dan video pementasan. Pengiriman video pementasan itu melalui email dalam bentuk link Google Drive ke alamat email ukmteateryupa@gmail.com dengan subjek untuk monolog virtual _absetra 11. Dan untuk musikalisasi puisi virtual _absetra 11. Selanjutnya, pengiriman berkas dan video pementasan monolog virtual dengan musikalisasi puisi virtual itu terpisah ya, teman-teman. Bagi komunitas yang mengikuti kedua tangkai lomba itu tetap dipisah gitu. Jadi kirimnya itu sendiri-sendiri gitu. Terus untuk format judul karya yang bisa kalian lihat nama komunitas atau kelompok, kemudian underscore asal sekolah, kemudian judul karya _absetra 11. Segala kelengkapan berkas dilampirkan saat pengiriman video. Ya, seperti itu. Sekian. Baik, itu dia tadi isi panjuklat kita. Nah, untuk peserta Absetra 11, jika ada yang ingin ditanyakan, Maaf, bisa dijelaskan langsung aja maksudnya beda versinya gimana ya? Jadi beda versinya itu kayak beda lagu gitu. Lagunya sama, liriknya sama karya Sapardi atau sama yang pilihan kayak gitu. Cuman beda versi lagunya. Tetap harus diisi atau gimana? Mohon maaf ya sebelumnya biar diperjelas dulu saya coba tangkap. Ini kan yang kami sediakan, yang kami tentukan adalah puisinya. Dan kami tidak menentukan musik. Ya, jadi musik yang dimaksud ini musik yang mana? Seperti itu. Bisa dijelaskan maksudnya musik yang mana gitu. Kan yang kami sediakan itu puisinya. Ya, jadi kan sediain itu kan puisinya. Tapi kan musikalisasi puisi itu adalah puisi yang dinyanyikan. Kan ada tuh lagunya Sapardi, udah ada yang nyanyinya Ari Reda. Nah, ini dibedain versinya. Nggak apa-apa. Memang kami nggak menyarankan untuk mengikuti Ari Reda. Jadi itu jadi surat bebas plagiarismenya harus wajib diisi apa enggak? Wajib. Oh ya udah, terima kasih. Sama-sama. baik, ini ada lagi nih Kak yang nanya. Dari Mandel Saben, kalau record menggunakan sound card di outdoor, bolehkah Kak secara live?
Bagaimana Kak Armi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Putra Mandel Saben? Kalau record menggunakan sound card di outdoor, bolehkah Kak secara live? Record menggunakan sound card di outdoor. Untuk pengambilan videonya itu kan ketentuannya yang penting dia live, pengambilan videonya statis tanpa ada editing, dan untuk masalah pengambilannya dengan sound system itu tidak masalah, asalkan alat musiknya itu harus non-elektronik, seperti itu. Ini ada lagi Kak yang bertanya dari Teater Air Brow. Kak tanya, apakah untuk video ada batasan kualitasnya? Apa harus HD? Untuk kualitas video yang dikirim, apakah ada batasan? Apa harus HD, Kak? Ini bisa dijawab. Harapannya bisa HD, tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, minimal 720. Jadi minimal itu 720 pixel ya, Dek. Mungkin buat adik-adik yang mau bertanya langsung open mic aja nggak apa-apa ya. Jadi lebih enak interaksinya kalau misalnya masih kurang, masih ada yang ditanyakan kan bisa langsung kalian omongkan daripada kalian harus mengetik dulu gitu. Permisi Kak. Ya. Ini saya ingin bertanya, kan nanti pada saat pengambilan tag video itu kameranya itu tidak apa-apa digerakkan kan Kak? Tidak harus untuk statis gitu aja kan? Saya perjelas lagi ya tadi. Dari Stack Manager di atas, pas di panduan teknisnya sudah dijelaskan, Dek, bahwa videonya harus statis, seperti itu. Jadi kan kalau video kameranya gerak kan bisa jadi ada unsur editing, entah itu di-cut atau baru disambung lagi kan. Jadi kami sudah menentukan dan memfikskan bahwasanya kameranya itu harus statis, seperti itu. Oh, ya udah, makasih Kak. Sama-sama. Baik, silakan yang ingin bertanya lagi langsung saja open mic. Yang tadi ngechat langsung aja open mic, Dek. Iya, kan ada pertanyaan dua nih. Tangke lomba maksudnya ada virtual, monolog sama musikalisasi. Jadi diperjelas pertanyaannya ya. Bisa kan? Izin bertanya, Kak. Silahkan. Ini untuk yang segala kelengkapan berkas dilampirkan saat pengiriman video pementasan, itu maksudnya gimana ya? Bisa diulang? Yang segala kelengkapan berkas dilampirkan saat pengiriman video pementasan, itu berkas-berkas yang seperti biodata atau yang gimana gitu, Kak? Baik, saya coba jawab ya. Jadi berkas yang dimaksud itu ini, Dek. Bisa lihat di share screen itu ada kelengkapan registrasi ulang. Dan di situ ada 7 yang harus dilengkapi oleh peserta untuk registrasi ulang. Nantinya berkas registrasi ulang ini silahkan dikirimkan bisa bersamaan dengan video di tanggal 6 sampai 12 November 2020. Seperti itu. Jadi ini misalnya ngirimkan videonya 2, berkasnya beda. dibedakan. Oh ya. Ya. Kalau misalnya nih contohnya ya nih Dek, Ade ikut di monolog, jadi tim monolog, Ade juga ikut di tim musikali. Nah mau nggak mau Ade harus ngelengkapin berkas Ade di monolog, berkas di musikalisasi puisi juga seperti itu. Dan pengirimannya pun nanti harus berbeda. Kayak gitu. Iya. Ya baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama.
Gimana, ada yang lain? Apakah ada lagi yang dibingungkan? Kak, saya mau nanya nih, Kak. Oke, silakan. Ini kan kalau masalah yang pas pengambilan tag videonya kan, itu kan otomatis kan pakai kamera tuh. Nah, kalau pakai kamera kan, biasa kan kalau kamera tuh ada batas maksimalnya buat ngerekam. Nah, biasa kalau pas ngerekam baru kamera misalkan kayak baterainya sudah low gitu kan, itu nggak apa-apa kayak di-cut gitu. Oke, saya coba perjelas ya pertanyaannya. Berarti ini kendalanya di teknis saat pengambilan gambarnya ya, Dek ya. Berarti kayak entah itu nanti kendalanya baterai kameranya yang habis atau bagaimana. Sebenarnya kami tidak mentolerir ya sebenarnya. Tidak kami toleransi kalau misalnya nanti di videonya tekat kemudian baru disambung lagi. Karena kami nggak tahu, bisa jadi nanti di-cut dulu ada yang kesalahan baru disambung lagi yang bagus. Nah, harapan kami itu bisa sekali tag video dalam satu waktu gitu. Kita nggak tahu nih kemungkinannya kameranya mati. Oh ya udah lanjut besok aja, baru kemudian disambung dengan yang lebih bagus nih misalnya kayak gitu. Nah jadi harapannya mungkin kendala-kendala teknis seperti itu bagaimana diusahakannya dari adik-adik komunitas untuk bisa mengatasinya seperti itu. Misalnya kayak kendala di kamera. Nah harapannya itu bagaimanalah adik-adik ini bisa mengatasinya untuk masalah itu tadi. Entah itu dipersiapkan memang memorinya, kemudian dipersiapkan memang untuk baterai kameranya, kayak gitu. Seperti itu, Dek. Ada lagi? Ya, terima kasih, Kak. Kak, mau nanya, kan musikalisasi puisi memakai alat musik non-elektronik. Kalau misalnya memakai gitar, apakah itu tidak apa-apa jika memakai jack atau langsung suara saja tanpa ada alat pengeras suaranya, Kak? Oke, baik. Jadi tadi juga sempat saya singgung, nggak apa-apa kalau misalnya kalian pakai sound system, asalkan alat musiknya non-elektronik. Nah, jadi kalau misalnya alat musiknya gitar, nggak apa-apa, asal bukan gitar listrik. Kalau misalnya dia disambung dengan kabel jack ke sound, itu nggak masalah. Kayak gitu. Ada lagi? Makasih, Kak. Misi Kak, saya mau tanya, kalau semisal dari peserta suaranya misalnya kan kurang keras gitu, terus dia pakai mic itu boleh apa enggak, Kak? Maksudnya ini yang nyanyi pakai mic? Monolog atau gimana? Yang musikalisasi. Misalnya kan suaranya dari kameranya kita mau ngambil agak jauh gitu kan. Terus habis itu karena misalnya udah terlalu jauh gitu, suaranya dari jarak itu nggak kedengeran, kurang dengar, kurang jelas. Kalau misalnya pakai mic sebagai vokal terus dimasukkan di videonya, boleh atau enggak? Boleh, boleh saja. Siap, terima kasih, Kak. Asalkan bukan monolognya ya yang pakai mikrofon. Tapi sebentar, kami coba maaf. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Permisi, Kak. Berarti untuk yang bass, gitar akustik dicocok ke jack ampli begitu nggak apa-apa tuh ya, Kak? Sound mic. Yang penting kita tidak kayak mixing dan mastering gitu nggak boleh tuh kan, Kak? Tadi mohon maaf, coba diperjelas lagi. Maaf ya, putus-putus. Jelas, Kak? Iya, coba diulang lagi. Jadi, gini, Kak. Berarti untuk bass
pakai ampli, gitar akustik pakai ampli itu boleh kan Kak? Tapi nggak di mixing mastering gitu, di record, single record. Lah hilang. Iya. Ya, itu tidak boleh ya. Jadi hasilnya itu murni dari video record gitu. Dia mau ditanyakan lagi? Yang untuk dicucuk ke bass, dicucuk ke ampli begitu, boleh tuh Kak? Sebentar ya, Dek. Dek. Oh, siap Kak, siap. Oke, jadi maksudnya tadi kalau dipakaikan kabel jack atau pakai sound system pengeras suara itu nggak apa-apa. Nah, cuman yang nggak boleh berarti kalau videonya yang sudah berbentuk video yang diediting itu nggak boleh. Kayak gitu. Itu kan maksud pertanyaannya? Halo. Gimana Dek tadi yang bertanya? Teater air ini rame kok saya lihat. Oke, anu Kak, jadi ini teman saya masih keluar dulu, nanti di konsul lagi. Oke. Ya, bentar ya. Permisi Kak, mau nanya. Silakan. Di sini kan ada itu yang surat pernyataan bebas plagiarisme. Itu suratnya itu disediakan atau kita buat sendiri atau gimana? Kalau disediakan berarti ada linknya dong. Nah, iya Dek. Jadi tadi udah disampaikan sama Kak Ulfa Safiranur kalau berkas-berkas registrasi ulang itu sudah terlampir di Blogspot Yupa. Jadi silakan nanti Adek cek linknya. Di situ semuanya udah ada format-formatnya. Format untuk biodata, format biografi, format bebas plagiarisme itu semua ada di situ lengkap. Jadi silakan dicek ya. 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 Makasih. Sama-sama. Selanjutnya, ini yang ngechat langsung aja ya, langsung open mic. Saya mau tanya Kak. Ya silahkan. Kalau masalah tentang keyboard ini apa boleh dimainkan juga? Boleh pakai keyboard untuk bermain, untuk mengiringi musikalisasi puisi. Tidak boleh. Itu bagaimana? Ya, saya jawab ya. Jadi karena ketentuannya sudah alat musiknya non-elektronik, jadi yang kami perbolehkan itu yang akustik. Jadi mohon maaf kalau untuk pakai keyboard itu nggak boleh. Ya, Contohnya seperti apa? kalau untuk Contohnya seperti apa dia tadi? maksudnya contoh alat musik yang bisa non Ya, akustik. untuk alat musik yang bisa untuk musikalisasi puisi. Yang boleh. Yang diperbolehkan maksudnya, dilegalkan. Gitar, cajon, kemudian alat musik tradisional itu boleh. Yang akustikan lah. Kalau piano kan itu elektronik ya. Ya keyboard.
Kan kalau gitar akustik kan listrik juga. Ya udah Kak, terima kasih. Mikro, Kak, saya mau tanya Kak. Ya, silahkan. Kan di live ini posternya wajib, tapi kenapa di Juknis hanya tidak wajib Kak? Oh iya, baik. Jadi kan kalau di Panjuklak itu kemarin kami cantumkannya jadi tambahan ya deh untuk poster. Iya, Nah, iya. tapi setelah dipikir itu penting untuk adanya poster pementasan kalian juga biar kami bisa up bahwa kalian sedang pentas, bahwa video kalian sedang kami tayangkan di Instagram kami kayak gitu. Makanya kami jadikan itu wajib. Tapi Ya, mungkin ada keberatan mungkin atau gimana? Tidak, aman. Aman. Oke, sip ya. Dadah. Mau nanya. Silakan. Ini buat yang teater monolog. Betul. Ketentuannya di situ 30 menit nih. Sedangkan naskahnya aja sampai 10 lembar. Nah, gimana nih Kak? Soalnya berapa kali sudah coba latihan take itu tuh lebih dari 30 menit. Terus juga ada lihat di YouTube gitu kan, naskah itu naskahnya sudah dipotong-potong, itu lebih dari 30 menit. Gimana itu Pak? Cek, maaf ya saya unmute. Ada lagi deh pertanyaannya? Sebelum saya coba jawab itu. Kak, untuk kalau buat monolog, Kak mau tanya. Ya. Kalau buat monolog, keyboard. Kalau untuk yang monolog itu kan itu bisa diiringi alat musik kan. Nah, itu kalau pakai keyboard gimana? Aman, bisa. Kalau untuk monolog berarti. itu boleh. Oh, berarti pakai alat elektronik boleh? Boleh. Boleh, asalkan kalian enggak ngambil misalnya lagunya Rizky Febian masuk ke dalam monolog. Berarti itu murni ya? Iya. Oke, siap. Kalian yang mainkan. Oke, siap. Oke, saya coba jawab yang dari teater Pobasis ya, Sanggar Seni Pobasis ya. Ya, Kak. Nah, untuk estimasi waktunya itu kan sudah kami tetapkan 30 menit, maksimal 30 menit. Jadi kami serahkan ke komunitas adik-adik semua yang sedang berproses bagaimana caranya naskah itu yang panjang bisa kalian preskan, bisa kalian bagaimana teknik penyutradaraannya itu membuat naskah tersebut menjadi dibawakan dengan waktu 30 menit. Contohnya saja nih ya, Dek. Mungkin kalian keluhkan 30 menit. Nah, sementara kalau ini contoh yang saya berikan, itu Peksiminas, Pekan Seni Teater Mahasiswa Nasional, naskah panjang sama seperti yang kami suguhkan untuk kalian, 3 naskah itu, waktunya cuma 12 menit. Itu. Jadi itu kembali lagi tergantung dari kemampuan teman-teman, kemampuan adik-adik, bagaimana caranya naskah yang panjang itu bisa kalian bawakan secara utuh dari awal sampai akhir dengan waktu 30 menit. Entah itu kalian mau potong naskahnya atau bagaimana di teknik penyutradaraannya, itu adalah sekreativitas dari komunitas untuk menggarap pementasan itu. Seperti itu, Dek. Kak, jadi kalau misalnya nih, misalnya kan biar itu video sampai 30 menit. Muhammad Umar. Itu lebih dari 30 menit, apakah berpengaruh di penilaian juri? Iya. Atau mungkin didiskualifikasi? Lebih kepada penilaian juri karena itu masuk ke dalam penilaian juga. Walaupun tadi kita tidak cantumkan kalau secara teknis kalau secara penilaian tadi kan sudah kami jelaskan penilaiannya apa aja. Nah, walaupun di situ kami tidak cantumkan, tapi karena itu sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi peraturannya, dan itu akan berpengaruh. Berarti Kak, cuman berpengaruh di penilaian aja kan, tidak di diskualifikasi?
Enggak, Dek. Kalau untuk didiskualifikasi, enggak, tapi berpengaruh ke penilaian. Oke, Kak. Tapi kami kembali lagi menyarankan diusahakan untuk 30 menit sesuai dengan peraturan. Oke? Permisi Kak, mau tanya. Iya, silakan, Dek. Kan nggak boleh pakai keyboard. Kalau misalnya keyboardnya itu keyboard akustik atau grand piano gitu. Oh, piano. Pianika. Piano. Atau pianika. Pianika. Kalau itu boleh, Dek. Gitar akustik boleh nggak? Ya boleh. Gitar akustik juga boleh. Kan yang kita bolehkan akustik. Bass bisa. Bass nggak kan? boleh. Bass nggak boleh. Kalau piano, Max. apa? Bass akustik. Ya, bass akustik gitu. Bass akustik. Iya. Bass boleh. Iya. Kayak gitu. Ada. Gimana, Pak? Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanya Kak, izin bertanya Kak. Iya. Ya, saya Awa dari Teater Air, Berau. Mau memastikan tadi yang pertanyaan yang tentang apakah boleh menggunakan mic untuk musikalisasi nih Kak. Mic kemudian terhubung dengan sound, sedangkan alatnya kan tadi non-elektrik ya. Nah itu fix-nya tadi gimana ya? Agak kurang jelas tadi. Terima kasih. Cek, jelas Kak ya suaranya? Iya, jelas Ibu. Saya coba jawab. Siap. Ya, kalau untuk menggunakan sound system itu nggak apa-apa. Pun kalau penyanyinya pakai mic itu juga nggak apa-apa, asalkan pas sudah videonya di tag, sudah jadi video, mau ada unsur editing di dalam videonya, entah itu musiknya yang mau diedit atau vokalnya yang mau diedit, itu yang nggak boleh, kayak gitu. Oh ya, siap Kak. Terima kasih. Wah, sama-sama Ibu. Jessica mau nanya. Iya, silakan, Dek. Ya, ini yang di kelengkapan registrasi ulang, yang surat pernyataan bebas plagiarisme, itu untuk musikalisasi puisi aja kan, Kak? Soalnya yang di format terlampirnya yang udah diunduh itu juga untuk musikalisasi puisi aja. Gimana, Dek? Itu yang di kelengkapan registrasi ulang, yang surat pernyataan bebas plagiarisme, itu untuk musikalisasi puisi aja kan, Kak? Atau untuk monolog juga? Iya, kedua-duanya. Musikalisasi puisi dan monolog. Oh, jadi dua-duanya ya, Kak? Iya. Oke, makasih. Sama-sama. Kak, izin bertanya. Iya, silahkan. Siapa dulu ini? Ada dua tadi. Masih aja langsung. Oke, saya dulu ya, Kak. Ya. Tujuan dari surat bebas plagiarisme itu apa, supaya panitia berhak menggunakan video itu sebagai mungkin nanti diupload ke akun-akun sosial media, atau ada tujuan lain, Kak? Maksudnya yang saya tahu itu plagiarisme itu supaya kita nggak kena hak cipta dari pencipta puisi atau pencipta monolog itu, Kak. Ya, betul. Pertanyaannya betul. Jadi memang nantinya hasil video itu akan dipublikasikan, contohnya akan live YouTube dan sebagainya. Dan itu pastinya kalau ditampilin pasti kena copyright dan segala macam kan. Jadi nantinya tidak boleh ada untuk hasilnya itu, makanya tidak ada unsur plagiarisme itu. Saya coba tambahkan ya.
tujuan kami adakannya surat bebas plagiarisme. Kenapa? Karena untuk karya-karya musikalisasi puisi maupun monolog itu kan banyak ya di internet, musikalisasi puisi ada, kayak yang tadi Ari Reda. Nah, kami nggak pengen panitia ini mengikuti gitu, mengikuti pementasan orang atau mengikuti musiknya orang kayak gitu, musikalisasi puisinya orang, misalnya ada di YouTube, oh ini bagus nih, ayo kita ikutin ini aja gitu. Makanya kenapa kami bebas plagiarisme itu kami adakan dengan harapan peserta ini melakukan atau menggarap karyanya dengan hasilnya sendiri, bukan dengan menciplak atau melihat dari karya-karya orang lain. Sama halnya dengan monolog, kenapa kami tidak ingin ada plagiarisme di sana, kenapa kami adakan surat bebas plagiarisme di karya monolog. Sama halnya dengan musikalisasi puisi, karya monolog itu banyak ya, apalagi garapan-garapan orang itu banyak di internet, banyak di YouTube. Kami nggak pengen adik-adik itu kayak, oh ini bagus nih, kayaknya bisa nih kita pakai yang ini, atau enggak. Untuk monolog juga, kenapa kami adakan surat pernyataan bebas plagiarisme itu juga di musiknya, kayak gitu. Jadi intinya itu menunjukkan kalau kita menyatakan itu karya kita sendiri, itu garapan kita sendiri, begitu ya Kak? Ya, benar. Oke, terima kasih Kak. Mau nanya Kak? Ya. Ini kan lombanya ini kan diadakannya virtual gitu kan Kak. Jadi kita di masing-masing tempat gitulah. Nah, kalau misalnya kalau lomba Epcetera tahun sebelumnya kan lombanya satu tempat gitu kan. Jadi kayak lampu, kayak sound, itu tuh semua ada di sana. Nah, kan kalau misalnya virtual ini kan beda-beda. Apakah itu ada standarisasinya untuk lampu kah, atau musik atau settingnya gitu? Soalnya kan kita ini virtual, bukan kayak seperti biasanya yang langsung satu panggung sama-sama gitu. Standarisasi penilaiannya bagaimana? Ya, standarisasi penilaiannya kayak mana? Sebentar, coba saya jawab ya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah ada standar penggunaan lampunya berapa, begitu? Ya, kira-kira seperti itu. Soalnya kan kita tidak langsung di satu tempat gitu kan, semuanya beda-beda. Ya baik, berarti kan kalau misalnya secara langsung ya, misalnya Epcetera-nya secara langsung bukan virtual, itu kan sudah sket panggung, sket lampu itu ditentukan oleh panitia. Nah, kalau untuk virtual ini kami tidak menentukan atau tidak ada batasan penggunaan lampunya atau panggungnya dan lain sebagainya. Apa terjawab atau kurang jelas? Itu nanti kan ini beda-beda. Apakah itu berarti ada standarisasi, berarti tidak terpengaruh ke penilaian? Ya, mungkin penilaiannya itu yang kita nilai itu adalah secara utuh kreatif teman-teman begitu. Jadi pure karya teman-teman. Jadi nanti mau lampunya bagaimana, musiknya bagaimana, ya hasil dari karya teman-teman itu yang akan dinilai. Bukan dari secara teknis lampunya berapa, musiknya bagaimana, tetapi pure hasil dari karya teman-teman dalam satu video itu. Oke, Kak. Selanjutnya. Kak, mau lagi. Iya, silahkan. Nah, ini kan akustik ya, kalau tiap alat musik kayak djembe gitu dikasih mikrofon di depannya tuh boleh. Biar kedengeran gitu. Boleh. Boleh, Dek. Terima kasih, Kak. Iya. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Misi Kak, saya mau tanya untuk Iya, teter air dulu ya, yang musikalisasi puisi teter air, silahkan. ya, untuk format file dari gambarnya itu, gambar poster itu
Itu tetap PNG atau PDF? Oh iya, tadi kan nggak ada share screen-nya lagi ya. PNG atau JPG kalau untuk posternya. Selebihnya yang lain dalam bentuk PDF. Oh, iya. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan. Langsung open mic aja ya, Dek. Tidak usah lewat kolom chat. Kak, saya mau nanya. Ya. Kalau untuk naskah, itu dialognya bisa diubah sedikit nggak? Jadi gimana pemainnya ngeenak-enakin dialognya? Atau emang harus persis? Langsung saya ini bagaimana cara kalian membawakan ganti dialog itu kan bukan ganti dialog ya, tapi membuat dialog itu menjadi nyaman di aktornya kan maksudnya. Nah, itu terserah kalian. Yang penting yang dimaksud itu tetap sama seperti naskah begitu. Baik, jadi, terima kasih. Kalian aja. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Permisi Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Jadi saya mau bertanya lagi nih Kak tentang keyboard itu Kak. Jika misalnya kita kan pakai keyboard nih Kak, tapi efeknya tuh piano aja Kak. Jadi bersih aja gitu Kak, bukan efek synthesizer atau yang benar-benar elektronik gini Kak. Gimana itu Kak ya? Soalnya kami sudah latihan kurang lebih sebulan Kak. Halo Kak? Sebentar ya. Iya Kak. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, silahkan. Untuk yang tadi kita masih mendiskusikannya ya. Baik, Kak. Jadi untuk di musikalisasi kan itu bait puisinya kan ini apakah boleh dinyanyikan semua atau ada yang boleh dibaca juga? Ya gitu maksudnya. Jadi untuk pertanyaan Adek tadi, apakah pembawaan musikalisasi puisinya ini harus semuanya dinyanyikan atau ada beberapa bait yang dipuisikan gitu ya maksudnya? Iya Kak. Gimana Kak Armi? Kak. Sebentar ya, satu-satu kita jawab. Tadi dari penggunaan keyboard yang hanya menggunakan efek grand piano. Sebentar ya. Sebentar ya. Berani. Ya tadi keyboard teater. Cek. Tadi yang nanya tentang penggunaan keyboard, siapa? Bisa teater apa tadi? Saya Kak, dari Mandelsa Band. Oh ya, Mandelsa Band ya. Nah, untuk penggunaan keyboard yang hanya menggunakan grand piano, sebenarnya dari panitia itu tidak memperbolehkan. Nah, tapi kami coba
karena ini technical meeting, kami coba lempar ke peserta dan teman-teman yang lain, biar kita sepakati bersama bagaimana baiknya. Apakah dari teman-teman dan peserta yang lain ini menginginkan adanya penggunaan keyboard, tapi hanya grand pianonya saja, atau sama sekali kita tidak memperbolehkan adanya penggunaan alat musik keyboard ini. Lebih baik boleh, Kak. Setuju. Boleh Kak. Setuju, Kak. Karena kita sudah latihan lebih dari 2 bulan Kak. Latihan lebih dari 1 bulan. Oke Saya Kak, peserta kalau monolog, tapi saya setuju Kak kalau diperbolehkan keyboard menggunakan efek grand piano. kalau dari Satu-satu. Kak, kalau dari Sanggar Seni Pobasis, kami setuju, kami kurang setuju kalau menggunakan keyboard karena sudah jelas dari awal itu sudah ketentuan teknisnya kalau tidak boleh menggunakan alat musik elektronik. Apabila banyak yang sudah menggunakan alat musik elektronik itu salahnya dari awal karena karena menggunakan itu. Jadi kita sepakati dengan apa yang sudah ada di Juknis begitu. Betul. Ini kan elektronik. Betul. Kalau pakai begitu, orang bisa pakai apa namanya? Alat musik elektronik, Synthesizer. Contohnya kayak synthesizer, apa sih? Gitar akustik elektrik kan elektronik Kak. Gimana Kak? Oke, satu-satu ya. Kita coba elektrik sama-sama. Mohon maaf, karena kita mau bahas sama-sama, baiknya gimana, apakah pakai keyboard atau enggak. Jadi kita coba serap satu-satu aspirasinya. Tadi kan dari Pobasis sudah menyatakan kalau mereka tidak sepakat. Nah, sekarang saya silahkan untuk Teater Air dulu. Silakan Teater Air, bagaimana pendapatnya tentang penggunaan keyboard? Teater Air mana nih Kak? Berau Kak? Teater Air Berau, ya silakan. Kalau menurut kami sih Kak, lebih baik pakai yang non elektronik aja Kak, karena sudah dijelaskan dalam Juknis kan, jadi tidak perlu ditanyakan lagi lah hal-hal yang kayak gitu-gitu. Soalnya itu kesalahan dari mereka sendiri. Kalau mereka nggak baca kan ya sudah jelas di Juknis itu nggak boleh pakai elektronik, ya kenapa mereka harus tanya lagi? Seharusnya kan sudah paham. Ya baik. Selanjutnya coba kita dengarkan. Tarik sis, semongko. Tanggapan dari Teater Musikalisasi Puisi Teknograf. Apa itu? Teknograf. Ya itu, dari Muhammad Ikro Fajar. Coba bagaimana tanggapannya tentang penggunaan keyboard? Karena kalau itu nanti sama saja kayak pakai synthesizer begitu. Jar. Bisa. Enteng kita aja, Bos. Cepat silakan. Tidak aku Kak. Sesuai Juknis saja. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Coba ke Spektrum. Silakan Spektrum, bagaimana tanggapannya? Ini untuk penggunaan keyboard yang hanya difungsikan sebagai grand piano ya. Silakan. Dari kelompok kita itu ya sudah latihan selama 1 bulan. Nah itu latihannya pakai keyboard, suaranya pure piano Pak. Grand piano. Grand piano, nggak pakai suara-suara yang lain. Gimana? Kalau untuk, ini tadi kan juga peserta ada yang bilang kenapa salahnya sendiri, misalnya kesalahan sendiri karena tidak membaca panjuklak dengan benar kayak gitu. Nah, coba kita lempar lagi ya sebelum. Tadi udah berapa Kak yang ini yang setuju? Yang enggak? Mungkin kalau nggak bisa pakai piano, atau nggak pakai keyboard, pakai pianika aja sih Kak. Alternatifnya non elektronik. Ya, pianika boleh. Selanjutnya coba kita dengarkan dari. Hasil votingnya dulu ini Kak. Ini kan masih di voting. Ya. Jadi untuk yang lain bersabar ya. Kita coba tanyakan satu-satu dulu. Sebentar Kak. Mohon maaf, ini jangan di voting, tapi kita mencapai mufakat dalam rapat ini. Kalau di voting ya kita cari yang banyak. Kita kan sesuaikan dulu dengan seluruhnya yang ada di Juknis itu. Jadi semuanya harus berargumen, bukan cari voting. Ya betul. Ya saya tegasin lagi di sini.
pada intinya di musikalisasi akustik itu grand piano itu sah-sah aja. Kenapa kita mengadakan technical meeting cepat yang bilang ada yang bilang tadi di sini panitia tolong dong konsistennya. Ya ada yang bilang kayak gitu ya. Ya kita tegasin di sini makanya ada technical meeting karena hal-hal seperti itu yang kita pengen obrolkan gitu. Kenapa kita percepat technical meeting ini karena kita pengen membahas hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan salah paham dulu gitu loh. Mohon diinterpretasikan technical meeting itu seperti apa. Iya, baik. Sebelumnya saya coba paparkan sedikit ya, kenapa technical meeting-nya kami dahulukan. Ya, Mau bertanya dong, Kak. Jangan sampai, mohon maaf ya sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan sampai nantinya pas udah tag video, sudah kalian kirimkan ke kami dan ada kesalahan. Jangan sampai ada yang bertanya, Kak, keyboard boleh nggak? Kami bilang nggak boleh nih ke komunitas ini sekalinya, komunitas lain, tanpa tahu menahu, tanpa bertanya, make keyboard. Nah, itu yang kami mau perjelas di technical meeting. Kenapa technical meeting-nya kami majukan. Nah, dan untuk, memang bukan voting ya, mohon maaf, kita mau musyawarahkan bersama, baiknya gimana? Apakah kita adakan keyboard itu apakah kita perbolehkan atau tidak. Nah, ini makanya kita coba serap aspirasinya dulu nih satu-satu. Setelah itu baru nanti kita komunikasikan lagi. Kayak gitu ya. Baik, coba saya langsung aja deh, langsung tapi kita satu-satu ya, jangan semuanya ngomong-ngomong. Kalau ada satu ngomong, itu dulu yang kita dengarkan. Tanpa harus saya tunjuk, silahkan yang mau menyampaikan pendapat dan argumennya, langsung aja, open mic. Silahkan. Saya tidak sepakat, Kak. Karena piano itu kan bisa saya ganti dengan pianika yang tidak elektronik. Ya, betul, Dek. Permisi, Kak, mau menyampaikan pendapat, Kak. Untuk menanggapi Putri tadi bisa diganti dengan pianika. Saya pikir keyboard dan pianika ini dua alat musik yang berbeda. Pianika ini alat cara memainkannya ditiup, sedangkan keyboard sendiri ditekan. Dan menurut saya tidak bisa digantikan dengan pianika. Dan kenapa saya berpendapat sebaiknya keyboard tetap diadakan? Karena yang tertulis di Juknis kan elektronik kan. Elektronik di sini mungkin maksudnya adalah seperti EDM, electronic dance music kayak gitu, mungkin yang dari laptop atau DJ kayak gitu. Dan menurut saya kalau misalnya elektronik keyboard itu termasuk, seharusnya seperti akustik elektrik juga tidak masuk, Kak. Begitu pendapat saya, Kak. Terima kasih. Oke, Kak. Boleh, Kak? Ya, silahkan. Jadi gini, Kak. Kita kan kembali lagi kepada prinsipnya yang dikatakan bahwa tidak boleh menggunakan alat musik elektronik. Kira-kira keyboard itu alat musiknya elektronik atau bukan? Kalau misalnya dia menggunakan grand piano, silahkan grand piano. Kalau ini kan kembali ke nama alat musiknya. Kalau dia keyboard berarti alat musiknya elektronik kan, gitu. Kalau ditanyakan tentang masalah gitar, gitar itu hanya yang gitar akustik, dia hanya untuk menyalurkan itu ke dalam sound. Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, Kak, oke. Ya, betul. Nah, selanjutnya ada lagi nggak yang mau nyampein? Kita coba sih, Kak. Ya, Mungkin mau menambahkan dari Mas Putra tadi dari Mandalsaben itu dan apa perbedaan dari keyboard dan pianika itu mungkin notasinya dari keyboard itu juga lebih banyak daripada pianika gitu, Kak. So, mungkin untuk fungsinya juga kalau difungsikan sebagai mungkin untuk di
diperdengarkan sebagai grand piano seperti itu mungkin saya setuju. Tapi untuk misalnya untuk diperdengarkan seperti fungsi-fungsi lain itu mungkin saya kurang setuju, Kak. Baik, kami tampung pendapatnya. Dari musikalisasi puisi yang lain nih, teater yang lain, apakah ada lagi tanggapannya mengenai keyboard? Bagaimana dari teater lain? Tadi baru teater air. Oke Kak, dari Spobasis lagi Kak. Silakan. Ya, mungkin kita kembali untuk membaca di juknisnya. Kalau di situ dikatakan bahwa tidak boleh menggunakan alat musik tidak boleh menggunakan alat musik elektronik atau hanya menggunakan alat musik yang non elektronik. Artinya kan sudah jelas. Kita kembali kepada alatnya. Kalau dia tadi mengatakan kami cuma menggunakan suara grand piano, ya silahkan pakai grand piano, tapi tidak menggunakan alat musik elektronik. Begitu. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Mungkin sebelum terlalu jauh, coba saya simpulkan lagi sedikit. Ini aku yang... Baik, setelah mendengar tadi banyak aspirasi-aspirasi yang masuk, banyak yang berpendapat juga. Mungkin langsung saya putuskan aja, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Apapun keputusannya, itu adalah keputusan panitia dan saya harap semua peserta bisa menerima dengan baik itu setuju atau tidak setuju, tapi bisa menerima ketentuan yang kami putuskan. Jadi setelah kami panitia mempertimbangkan penggunaan keyboard dan juga banyak yang mengatakan bahwa kenapa kita tidak sesuai saja dengan petunjuk pelaksanaan yang ada, kayak gitu. Dan setelah saya pikir untuk menghindari adanya entah itu kecurangan atau menghindari adanya manipulasi recording pada keyboard, kami panitia memutuskan bahwa tidak bisa menggunakan keyboard. Silahkan gunakan alat musik yang lain. Mau pakai grand piano, silahkan, atau pianika, silahkan. Tapi kami garis bawahi bahwa penggunaan alat musik keyboard tidak boleh. Seperti itu. Saya harap teman-teman bisa menerima keputusan ini. Setelah tadi kita sudah berkomunikasi, berpendapat, berargumen cukup lama, dan itu keputusan dari panitia. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya, kalau misalnya pakai sampai jack disambung ke sound system, nggak apa-apa Kak? Boleh, boleh. Oh ya, makasih Kak. Sama-sama. Kak, boleh? Ya, silahkan. Ya, jadi gini Kak, mungkin hasil yang untuk alat musik bisa dituliskan aja Kak. Jadi nggak bertanya berulang-ulang terus. Nanti ada yang nanya, gitar boleh nggak dicolok ke sound system? Ini dicolok ke sound system. Maksudnya garis bawahnya kan bukan yang alat musik elektronik gitu. Nah, jadi kita nggak terlalu lama muter-muter di sini Kak. Terima kasih Kak. Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Kak, mau nanya dong Kak. Iya, silakan Dek, tanyakan saja langsung. Kalau boleh tahu jurinya siapa ya? Untuk jurinya nanti kita paparkan di akhir ya, Dek. Jadi bersabar saja. Kak. Oh, oke Kak, oke. Kak mau nanya. Ya, silahkan. Itu yang nggak boleh pakai keyboard cuma untuk musikalisasi puisi apa monolog juga? Ya, Dek, tadi sudah kami jelaskan bahwa itu hanya untuk musikalisasi puisi dan untuk monolog itu terserah ya alat musiknya. Yang penting tidak ngambil lagu orang, seperti itu.
Ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Oke, silahkan. Kita masih punya waktu 2 menit sebelum jam 3:35. Harusnya sudah lewat, tapi kita paskan aja 3:35 untuk sesi tanya jawab. Iya. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada yang kurang jelas? Bagaimana, Dek? Jika tidak ada, mungkin kita langsung lanjutkan aja, Kak. Gimana? Sebentar Kak, boleh Kak? Ya, silahkan. Ya, jadi gini Kak, kembali lagi bertanya tentang masalah untuk monolog maupun musikalisasi keseluruhannya. Tadi memang sudah dijelaskan, cuman saya akan mencoba untuk minta kepastiannya lagi atau memastikan lagi lah istilahnya gitu Kak. Kan masing-masing komunitas kan mempunyai peralatan yang berbeda-beda. Maksudnya ini untuk lebih cenderung kepada seperti kalau di monolog kan untuk cahaya dan lain sebagainya gitu kan, dan luas panggung begitu. Kemudian yang kedua untuk yang di musikalisasi yang tadi masing-masing grup kan beda, dia punya sound system atau enggak, sound system yang kayak gimana dia yang punya atau kayak gimana. Nah, apakah nanti karena begini maksudnya, karena hasil misalnya kalau di musikalisasi hasil suaranya pasti akan sedikit berbeda begitu. Nah, jadi kalau dengan alat yang alat sound system yang berbeda, tentunya hasil suara yang disampaikan tuh agak sedikit berbeda, kualitas kejernihan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan monolog, peralatan yang standarisasi semacam luas panggung, kemudian lampu dan lain sebagainya gitu Kak. Takutnya tidak imbang antara komunitas satu dengan komunitas lain tentang masalah yang standar di atas panggung ininya Kak. Begitu. Terima kasih Kak. Baik, mungkin bisa saya perjelas lagi. Jadi yang dimaksud kakaknya di sini itu untuk ini ya Kak, alat-alat seperti lighting ataupun sound system yang berbeda-beda. Nah, kalau itu kita kembalikan lagi kepada teaternya masing-masing Kak, karena kita kan juga nggak bisa ngontrol seperti itu. Nah, itu tuh tergantung bagaimana dia membawakannya. Maupun itu standar, kalau memang itu bagus kan kemungkinan di penilaian juga akan bagus, seperti itu Kak. Itu kan tergantung dari kesiapan masing-masing peserta. Seperti itu. Apakah kurang jelas? Kak, ini mau tanya Kak. Iya, silahkan. Pengumpulan video itu dilewatkan gimana? Tadi udah kami paparkan ya Dek, pengumpulan itu melalui email Teater Yupa dengan menyertakan link Google Drive-nya. Jadi kalian kirim dulu ke drive kalian, terus kalian share linknya ke email Teater Yupa. Nah itu format-format ada tuh, coba aja dicek lagi di Juklak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Lanjut. Sudah ya? Karena waktu kita sudah habis, kita cukupi untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin kalau ada lagi yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi panitia yang CP-nya sudah tertera ya. Di sini kita mau lanjut untuk susunan acara dan pengenalan juri. Mungkin susunan acaranya akan saya berikan kepada Kak Armi. Pada Kak Armi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sampaikan susunan acara Absetra 11, mohon maaf itu tipe. Acara Absetra 11 dari tanggal 15 sampai 21 November 2020 mendatang. Waktu, hari, tanggal, pukul, dan agendanya. Yang pertama yaitu di tanggal 15 November 2020 itu kegiatan kita adalah welcome party, di mana di situ bisa dilihat kita pelaksanaan welcome party-nya malam, bisa dilihat jamnya dan susunan kegiatannya apa saja di situ ya. Ada di share screen bisa dilihat.
Silakan dipahami dulu sebelum kita lanjut. Jadi di situ nanti akan ada pembukaan, penayangan video penyambutan, menyanyikan lagu, doa, sambutan-sambutan, kemudian pesan-pesan dari juri, kemudian akan ada penayangan video perkenalan panitia dan penayangan video perkenalan komunitas, kemudian ada hiburan dan akhir acara di pukul 21.30 WITA. Waktunya ini adalah WITA ya, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Baik, selanjutnya di hari berikutnya, yaitu di tanggal 16 sampai tanggal 19 November, itu adalah penayangan video pementasan peserta. Jadi di situ bisa dilihat jamnya, kita akan mulai menayangkan video peserta itu, di setiap harinya akan kami tayangkan 5 video pementasan monolog, dan 4 video pementasan musikalisasi puisi. Jadi nanti dari pukul 2 siang sampai pukul 4 sore itu adalah penayangan untuk video pementasan monolog. Sementara dari jam 8 hingga jam 10 malam itu adalah penayangan musikalisasi puisi. Seperti itu. Bisa dilihat di situ tanggal 16 sampai tanggal 19 untuk hari pementasannya. Selanjutnya, Kak. Baik, selanjutnya di tanggal 20 November 2020 itu diskusi karya. Diskusi karyanya sendiri ada sesi monolog dan ada sesi musikalisasi puisi. Jadi di akhir nanti baru kita akan mengadakan diskusi karya bersama juri dan peserta. Dari jam 9 sampai jam 12 siang untuk waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah, mohon maaf, waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada workshop. Workshopnya sendiri ada workshop penyutradaraan dan keaktoran. Nah baik, biar saya perjelas, karena di Panjuklak itu ada beberapa workshop, ada penyutradaraan, keaktoran, dan penulisan. Nah tapi setelah kami diskusikan lagi, mohon maaf, setelah kami diskusikan lagi, jadi workshopnya itu hanya akan ada 3. Ada workshop penyutradaraan, keaktoran, dan workshop musikalisasi puisi. Untuk workshop musikalisasi puisinya sendiri, nanti akan bersamaan saat di sesi diskusi karya. Jadi setelah diskusi karya, kita akan langsung workshop juga di saat yang bersamaan. Sementara kalau untuk monolog, workshopnya itu ada penyutradaran dan keaktoran dari jam 14.00, untuk penyutradaraan dari jam 14.00 sampai jam 16.00 WITA, dan untuk keaktoran dari jam 16.00 sampai 18.00 WITA. Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, baik. Selanjutnya, Kak, yang welcome. Malam penganugerahan belum, Kak? Iya. Nah, selanjutnya di tanggal 21 November 2020, yaitu malam puncak pelaksanaan kegiatan Absetra. Di situ bisa dilihat ya, adik-adik, malam anugerah. Yang pertama, kembali lagi dulu, malam anugerah ini akan kita laksanakan di malam hari. Dan rangkaian kegiatannya bisa dilihat, akan ada pembukaan, menyanyikan lagu, Mars, dan Indonesia Raya, sambutan, kemudian penayangan video kompilasi peserta Absetra 11, hiburan, pembacaan pemenang, selanjutnya pembacaan pemenang-pemenang, hiburan, dan akhir acara. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan ya di susunan acaranya, jadi nantinya pembacaan pemenangnya itu semua pemenang akan dibacakan. Kalau di sini yang tertera ternyata cuma pemenang musikalisasi puisi. Jadi nanti sampai akhir acara akan ada pembacaan pemenang monolog maupun musikalisasi puisi. Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, baik. Pengenalan juri. Jadi di sini kami hanya akan memberitahukan nama juri tersebut. Untuk selanjutnya beliau siapa, kemudian
biodata beliau serta CV beliau nantinya akan kami up di Instagram Absetra. Jadi hari ini hanya akan kami beritahukan siapa-siapa saja jurinya. Yang pertama, musikalisasi puisi. Jurinya itu ada 2. Ada Kak Guska Chandra Ramadan dan ada Kak Asril Gunawan. Nah, sementara kalau untuk monolog virtual, itu yang pertama ada Mbak Eka Nusa Pertiwi, yang kedua ada Mbak Lita Pau, dan yang ketiga ada Kak Sigit Hadi Suyitno. Selanjutnya, stay tune aja di Instagram Absetra, karena sebentar lagi kami akan launching jurinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada technical meeting hari ini. Kami ucapkan selamat untuk calon-calon peserta. Kami ucapkan selamat berproses di Absetra 11 2020. Kak, maaf. Boleh bertanya sekali lagi, Kak, terakhir. Sama-sama. Untuk semua kegiatan welcome party itu ya, secara langsung atau lewat virtual seperti ini juga, Kak? Baik, jadi kalau untuk konsepan kegiatannya sendiri, dilaksanakan secara virtual, hanya saja untuk pembukaan dan penutupan itu semi-daring. Semi-daring itu apa sih? Jadi semi-daring itu nanti dari panitia akan tetap ada panggung, akan tetap sambutan di panggung, ada MC di panggung, hanya saja itu kami tayangkan untuk peserta, seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian pada technical meeting Absetra 11 pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung ngechat kakaknya aja. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis, semongko. Ngecip guys. Ngecip guys. Absen jangan lupa diisi ya. Buat adik-adik. Tarik sis. Lebih keras. Ketemu. Thank you. Berkumis gitu. Ganteng kau. Kalau tugas itu. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi absen ya. Tinggal, jadi 15.48 Wita, 49 Wita akan kami tutup. Ini udah ditutup Kak. Masih ada sampai jam 23. Oke loh. Mario, Warno ya. Saya minum